Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adianto Aribowo, absen 27 dari kelas 10 MIPA 3. Jadi, hari ini saya mempresentasikan peran dan perilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti yang dilakukan petani. Petani dengan mengolah sawah dan menghasilkan padi kemudian menjadi beras yang kita konsumsi setiap hari merupakan salah satu contoh dari kegiatan produksi. Faktor-faktor produksi dalam produksi. Produsen memerlukan faktor produksi untuk menunjang kegiatan produksinya, yaitu faktor tenaga alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Fungsi produksi. Tujuan utama produsen yaitu memperoleh keuntungan maksimal secara matematis. Fungsi produksi ditulis sebagai berikut: Q sama dengan F dalam kurung R, L, C, E. Keterangan: Q, quantity, jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, output. F, function, simbol persamaan fungsi. R, resource, sumber daya alam. L, labor, tenaga kerja. C, capital, kapital atau modal. E, entrepreneurship, kewirausahaan. RLCE, faktor-faktor produksi input. Teori produksi, hukum tambahan hasil yang semakin menurun, the law of diminishing return. Artinya, apabila input variabel ditambah, sedangkan input yang lain tetap pada awal, tambahan output yang dihasilkan meningkat. Namun, apabila input variabel terus ditambah penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan justru mengalami penurunan yang dikemukakan oleh David Ricardo. Biaya produksi yaitu 1. Total fixed cost, biaya total tetap. Jumlah biaya tetap yang tidak dipengaruhi oleh tingkat produksi, contoh penyusutan, sewa, dan lainnya. Kedua, total variable cost, biaya variabel total. Jumlah biaya yang dibayarkan yang besarnya berubah menurut tingkat yang dihasilkan. Contoh, biaya bahan mentah, tenaga kerja, dan lainnya. Ketiga, total cost, biaya total. Jumlah biaya tetap dan biaya variabel yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan produk pada periode tertentu. 4. Average cost, biaya rata-rata, biaya produksi per unit produk yang dihasilkan. Kelima, marginal cost, biaya marginal, kenaikan dari total cost yang diakibatkan oleh tambahan produksi satu unit output. Konsep penerimaan dan laba maksimum. Penerimaan atau revenue merupakan pendapat yang diperoleh dari penjualan hasil produksi. Beberapa konsep revenue. 1. Total revenue, TR, yaitu penerimaan total dari hasil penjualan outputnya. Kedua, average revenue, AR, adalah penerimaan per unit dari penjualan output. Ketiga, marginal revenue, MR, adalah kenaikan atau penurunan penerimaan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit output. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjabatani kegiatan produksi dan konsumsi. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Berkat distribusi, barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi. Tujuannya: 1. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. 2. Memecahkan persoalan perbedaan waktu. Ketiga, memecahkan persoalan perdebatan tempat penyimpanan, jual beli, penanggulangan resiko.
Keempat, seleksi dan kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya. Faktor-faktor distribusi. 1. Produk. Hal yang perlu dipertimbangkan: nilai barang, besar dan berat nilai barang, mudah rusaknya barang, serta keluasan produk. Kedua, produsen. Pendanaan, pengalaman, dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan, saluran, dan pelayanan yang diberikan. Ketiga, pasar. Jumlah pembelian, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Keempat, konsumen. Pelayanan, perantara, keuangan, sikap terhadap kebijakan produsen, volume penjualan, dan ongkos penyaluran barang. Mata rantai distribusi. Rantai distribusi merupakan rangkaian jaringan yang menyalurkan produk dari produsen menuju konsumen. Konsumsi. Suatu kegiatan yang bertujuan menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi yaitu tindakan manusia memakai dan menikmati guna barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor-faktor konsumsi. 1. Faktor ekonomi, tingkat pendapatan, tingkat harga barang, serta ketersediaan barang dan jasa. Kedua, faktor non-ekonomi, jumlah keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Teori pelaku konsumen. 1. Pendekatan kardinal. Dalam pendekatan kardinal terdapat satu landasan hukum, yaitu hukum Gosen. Hukum Gosen 1 menyatakan bahwasanya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Menyatakan bahwasanya seseorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Maksud dari intensitas yang sama adalah rasio antara marginal utility dan harga dari produk yang satu dengan rasio marginal utility dan harga produk yang lainnya. 2. Teori ordinal. Pendekatan ordinal. Daya guna tidak 100% diperhatikan, cukup diketahui, dan konsumen mampu menyusun urutan tinggi, rendahnya daya guna yang diperoleh ketika mengkonsumsi sebuah produk. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin banyak kepuasan yang didapat oleh konsumen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.